Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Andini dari kelas Psikologi A-Malam, Universitas Potensi Utama. Di sini saya akan melakukan gebiar UTS untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Rismawati Munte. Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon yang bersifat nyata dan dilakukan oleh individu yang dapat diobservasi. Sedangkan modifikasi perilaku adalah usaha mengubah dan menerapkan perilaku sehingga menghasilkan perilaku baru dalam meninggalkan perilaku lama. Reinforcement atau penguatan adalah tingkah laku, baik yang berupa pujian, dorongan, dan memotivasi tingkah laku seseorang atau individu. Dan reinforcement atau penguatan terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Yang pertama, reinforcement positif. Reinforcement atau penguatan positif adalah reinforcement berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung rewarding. Contoh bentuk-bentuk reinforcement atau penguatan positif adalah berupa hadiah, seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku senyum, menganggukkan kepala, dan menyetujui atau bertepuk tangan. Atau seperti penghargaan ketika ia mendapatkan nilai A, juara 1, dan sebagainya. Sedangkan reinforcement atau penguatan negatif adalah berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangnya stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Salah satu contoh bentuk reinforcement penguatan negatif antara lain yaitu menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang, menggeleng kepala, kening berkerut, muka kecewa, dan lain sebagainya. Teknik modifikasi perilaku penghapusan atau extension merupakan suatu strategi menghentikan penguatan terhadap perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Extension merupakan penghentian penguatan. Jika dalam suatu kasus, di mana pada perilaku sebelumnya, individu mendapat penguatan yang dinamika, munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan extension. Extension sendiri, dalam arti singkatnya adalah sebuah prinsip dasar perilaku. Penghapusan atau extension juga merupakan suatu strategi menghentikan penguatan terhadap perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Hal ini dikarenakan banyaknya perilaku yang tidak tepat dipertahankan akibat adanya penguatan positif terhadap perilaku tersebut. Penghapusan terjadi ketika sebuah perilaku yang telah dilakukan sebelumnya tidak ada hasil dalam waktu yang lama dalam konsekuensi penguatan. Dan bagaimanapun perilaku terhenti terjadi di masa yang akan datang. Pola berkurangnya perilaku setelah dihentikannya pemberian penguatan tergantung pada beberapa faktor antara lain, yaitu jadwal pemberian penguatan, banyaknya penguatan, depresiasi. Terdapat juga hierarki prosedur alternatif untuk pengurangan tingkah laku. Pada level 1, cara positif untuk mengurangi perilaku dengan menggunakan pengukuhan positif. Ada 4 cara, yaitu differential reinforcement of low rates of behavior, kedua reinforcement Terdapat hierarki prosedur alternatif untuk pengurangan tingkah laku. Pada level 1, cara positif untuk mengurangi perilaku ialah dengan menggunakan pengukuhan positif. Ada 4 cara, yaitu yang pertama, differential reinforcement of low rates of behavior. Yang kedua, differential reinforcement of other behavior. Yang ketiga, differential reinforcement of invocatable behavior.
Dan yang terakhir, differential reinforcement of alternative behavior. Pada level kedua, yaitu extension terminating reinforcement atau penghapusan, merupakan prosedur menghentikan pemberian pengukuhan pada perilaku yang semula dikukuhkan sampai ke tingkat sebelum perilaku tersebut dikukuhkan. Keunggulan dari prosedur ini adalah penghapusan menimbulkan efek yang lama serta telah terbukti efektif dalam penerapannya. Pada level 3, removal of desirable stimuli atau perpindahan rangsangan dapat dilakukan prosedur denda untuk mengurangi tingkah laku setelah adanya pemindahan pengukuhan. Level 4, prosedur hukuman, yaitu dapat dilakukan secara formal maupun informal. Diterapkan atau tidaknya hukuman tergantung pada tujuan dan kondisi situasionalnya. Selanjutnya ada kontingensi. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang teori belajar Skinner. Behaviorism merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Penekanan utamanya adalah pada studi perilaku yang observasi. Behaviorism berangkat dari suatu argumentasi bahwa psikologi harus mengaplikasikan pendekatan yang objektif dalam mempelajari manusia sebagai suatu upaya elaboratif yang ilmiah dan akuntabil. Behaviorism dalam sejarah psikologi tumbuh menjadi suatu aliran yang kuat dan implikatif dalam psikologi praktis, bahkan dalam psikologi yang kontemporer. Bruce Frederick Skinner merupakan satu pelopor progresivitas behaviorism. Sebagai teoritis, dia menolak semua teoritis kepribadian. Menurutnya, psikologi belum siap atau belum memiliki data faktual untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Dia tidak membahas topik kepribadian secara khusus, kecuali sekedar menjadikannya sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Karena penolakan inilah, Skinner kemudian menjelma menjadi tokoh behaviorism paling produktif dan mengemukakan gagasan dari penelitian paling berpengaruh dan paling berani dalam menjawab setiap tantangan dan kritik atas behaviorism. Kontingensi atau penguatan positif dalam konsep dalam psikologi perilaku yang mencakup pemberian penghargaan terhadap perilaku diinginkan. Kontingensi kontingensi. Penguatan positif kontingensi dalam konsep psikologi perilaku yang mencakup pemberian penghargaan terhadap perilaku diinginkan. Kontingensi mengacu pada hubungan kontingensi. Penguatan positif kontingensi adalah konsep dalam psikologi perilaku yang mencakup pemberian kontingensi. Penguatan positif kontingensi adalah konsep dalam psikologi perilaku yang mencakup pemberian penghargaan terhadap perilaku diinginkannya. Kontingensi mengacu pada hubungan kausalitas antara perilaku dan konsekuensinya, memainkan peran penting dalam pengajaran, pelatihan hewan, dan perubahan perilaku manusia. Penguatan positif harus diberikan dengan cepat dan konsisten setelah perilaku muncul sambil memperhatikan preferensi individu. Kontrak perilaku kontingensi dan penguatan positif kontingensi
melibatkan deskriptif tertulis tentang hubungan antara perilaku siswa, guru, dan konsekuensi reinforcement. Tujuannya adalah untuk perbaikan perilaku atau akademik dengan siswa keterlibat dalam menetapkan tujuan negosiasi. Langkah-langkah pembuatan kontrak melibatkan pemilihan perilaku, sasaran manfaat, penulisan kontrak, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan kembali jika diperlukan. Sekian pemaparan materi modifikasi perilaku dari saya. Terima kasih.